Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Lailia Muji Mustafa. Saya adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA kelas 1A dengan NIM 2309087017. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Bergerak Bersama Menguatkan Transisi PAUD SD yang Menyenangkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Huluko, MPD. Bagaimana bergerak bersama untuk menguatkan transisi PAUD SD yang menyenangkan? Mari kita simak penjelasannya. Latar belakang masa transisi dari lingkungan pendidikan anak usia dini atau PAUD ke sekolah dasar atau SD merupakan suatu peristiwa berkelanjutan di mana seorang anak harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, identitas sosial, jaringan sosial, serta metode belajar mengajar. Masa transisi ini tidak hanya melibatkan anak, namun juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam mempersiapkan masa transisi PAUD ke SD, setidaknya diperlukan adanya 3 kesiapan saat anak akan masuk SD, yakni anak yang siap, orang tua yang siap, dan sekolah yang siap. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD atau MI atau sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Setelah kita mendengarkan penjelasan latar belakangnya, mari kita simak selanjutnya apa itu program transisi PAUD SD yang menyenangkan dan mengapa program itu penting. Yuk kita simak penjelasannya. Apa itu program transisi PAUD SD? Program transisi PAUD SD adalah program yang berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang SD. Proses ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian di jenjang pendidikan dasar. Berikutnya, mari kita simak mengapa program transisi PAUD SD penting. Yang pertama, PAUD sebagai pondasi jenjang pendidikan dasar membutuhkan kesinambungan, stimulasi sosial emosional, bahasa motorik dan kognitif sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Yang kedua, berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak PAUD. Yang ketiga, rentang anak usia dini adalah 0 sampai 8 tahun, sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang berkesinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal. Dan yang keempat, tanggung jawab agar anak siap bersekolah ada pada satuan PAUD, orang tua, dan sekolah dasar. Siapa saja sasaran program transisi PAUD SD? Yang pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bidang PAUD dan SD. Yang kedua, Satuan PAUD. Yang ketiga, Sekolah Dasar. Keempat, Mitra PAUD dan SD, PKG PAUD, dan KKG kelas awal. Serta yang kelima adalah Komite Sekolah atau Bunda PAUD. Selanjutnya, bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan pada program transisi PAUD SD untuk lembaga? Yang pertama, ada kunjungan antar lembaga PAUD SD secara terjadwal. Yang kedua, program sehari bergabung di SD kelas rendah. Yang ketiga, program insidentil bisa berupa proyek mencari tahu atau informasi mengenai SD yang bisa dilakukan secara berkelompok. Proyek juga dapat dilakukan oleh anak bersama orang tua.
Selanjutnya ada kegiatan sosialisasi dan diskusi untuk orang tua yang memiliki anak usia PAUD dan SD kelas rendah. Dan yang terakhir, lembaga bisa mengadakan workshop terprogram bagi guru PAUD dan SD. Apa saja kemampuan yang perlu dikuatkan untuk anak di masa transisi? Pengetahuan tentang tahapan-tahapan perkembangan pada anak sesuai usia dapat membantu guru menetapkan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dan sesuai untuk anak-anak. Ini juga membantu guru merencanakan aktivitas dan pengalaman yang cukup menantang anak-anak untuk maju tanpa membuat mereka frustasi dengan tantangan yang terlalu jauh di luar kemampuan mereka. Selanjutnya, kemampuan apa saja yang perlu dikuatkan untuk anak di masa transisi? Yang pertama ada kemampuan sosial dan emosional. Kematangan emosi adalah kondisi atau reaksi perasaan yang stabil saat menghadapi masalah, sehingga dapat mengambil keputusan atau tindakan didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah. Yang kedua, kemampuan fisik dan motorik. Kemampuan fisik motorik anak di masa transisi PAUD SD memasuki usia sekolah sangat penting untuk menanamkan kecintaan akan gerak dan landasan yang diperlukan bagi anak-anak untuk bergerak dengan baik dan lebih banyak bergerak. Gizi yang cukup dan aktivitas fisik yang beragam memainkan peran penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak, khususnya untuk fungsi otak. Berikutnya, yang ketiga, kemampuan literasi dan numerasi. Sebagai komponen pendidikan dasar dan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat, keaksaraan adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mencapai banyak hal lainnya. Singkatnya, melek huruf dan berhitung membawa manfaat yang luas, tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Karena kemampuan keaksaraan menjadi bagian dari kemampuan yang krusial dalam perkembangan seorang anak, maka diperlukan praktik yang benar dan baik sesuai tahap kemampuannya agar anak senang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas kemampuan emosional. Yang pertama, libatkan anak dalam merancang kegiatan berbasis proyek. Yang kedua, ajak anak bermain peran atau drama dengan tema yang telah disepakati. Yang ketiga, diskusikan bersama anak kejadian di dalam kelas untuk menumbuhkan empati. Misalnya, apa yang harus dilakukan ketika ada temannya kehilangan mainan. Yang keempat, libatkan anak dalam kegiatan membaca buku cerita bergambar yang disukainya dengan pilihan tema tentang kemandirian, kerjasama, komunikasi, dan empati. Berikutnya ada beberapa aktivitas kemampuan sosial. Yang pertama, libatkan anak untuk berdiskusi tentang aturan dan kesepakatan sebelum memulai kegiatan tertentu. Hal ini bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Yang kedua, libatkan anak pada kegiatan permainan dengan peraturan dalam kelompok kecil. Yang ketiga, beri kesempatan pada setiap anak untuk memimpin sebuah kegiatan. Dan yang keempat, ajak anak mendiskusikan peristiwa dan perasaannya. Berikutnya adalah dukungan kegiatan pada kemampuan motorik halus anak. Untuk mengasah kemampuan motorik halus anak, kita dapat melaksanakan kegiatan seperti menulis, menggambar, melukis, memainkan alat musik, menggunakan komputer dan mouse, membuat kerajinan tangan, dan eksplorasi di luar kelas agar menemukan banyak ide dan bahan-bahan alam untuk berkreasi. Berikutnya, dukungan kegiatan pada kemampuan motorik kasar anak, kita dapat mengajak anak-anak untuk melakukan permainan lompat tali, permainan engklek, permainan halang rintang dengan banyak keragam gerakan, yoga, senam,
dan tarian. Baik, selanjutnya ada beberapa tips yang akan diberikan untuk mendukung kemampuan literasi dan numerasi pada masa transisi anak. Untuk kemampuan literasi, yang pertama, kita bisa menyediakan bahan bacaan yang dapat ditempel di dinding, papan tulis, dan adanya ragam buku bacaan. Yang kedua, memajang karya anak seperti cerita yang ditulis anak, gambar anak, atau lembar kerja dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, lingkungan yang kaya literasi dapat dimulai dengan mendekorasi kelas dengan teks dan visual yang menarik. Selanjutnya, ada beberapa tips untuk mendukung kemampuan numerasi pada masa transisi anak. Yang pertama, aktivitas numerasi dilakukan melalui ragam pemahaman tradisional dan modern. Kita bisa menggunakan aplikasi games. Yang kedua, berikan dorongan pada anak untuk memecahkan masalah secara mandiri. Berikan dukungan kepada anak yang membutuhkannya. Ketiga, upayakan untuk menghubungkan numerasi dengan situasi dan kondisi anak sehari-hari. Yang keempat, tata lingkungan yang menarik minat dan memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi. Untuk mewujudkan proses transisi ke SD atau MI yang menyenangkan, maka satuan pendidikan perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak yang dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada pendidikan dasar. Setelah kita menyimak penjelasan bagaimana bergerak bersama menguatkan transisi PAUD SD yang menyenangkan, maka dapat diambil kesimpulan dengan adanya penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan, diharapkan guru dapat membangun interaksi positif pada anak setelah memahami ciri perkembangan anak. Selanjutnya, guru juga dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Baik teman-teman hebat semua, demikianlah penjelasan dari saya dengan judul Bagaimana Bersama Menguatkan Masa Transisi PAUD SD yang Menyenangkan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman hebat semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.